Karena kejadian waktu itu Seong A dan Gion U saling menggenggam tangan, mereka berdua tidak bisa berhenti memikirkan semua itu di kehidupan kesehariannya. Di mana Seong A tidak bisa fokus dengan pekerjaannya sebagai dukun yang membuat ibunya kesal dengan kelakuan Seong A yang terus-menerus berperilaku aneh di depan semua orang. Memikirkan Gion U, begitu juga Gion U yang memikirkan Seong A yang membuat Gion U juga tidak bisa fokus dengan latihan memanahnya. Pindah ke Hyeomwa yang sedang mendatangi makam dari nenek Gion U dan dia terlihat senang melihat nenek Gion U telah meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga Hyeomwa terlihat senang akan kematian dari nenek Gion U? Pindah scene ketika Seong A dan ibunya mendatangi rumah yang waktu itu dihuni oleh roh kutukan yang tidak bisa dikalahkan oleh Jenderal Dong Cheon untuk menyegel semua penjuru rumah tersebut agar roh tersebut tidak bisa berkeliaran. Tapi tidak lama datang dua orang YouTuber yang datang ke sana karena mereka berdua sedang melakukan live untuk channel YouTube-nya untuk membuktikan benar atau tidaknya rumor jika rumah tersebut ada penghuninya. Melihat ada orang yang datang ke sana, Jenderal Dong Cheon lalu menghampiri mereka berdua agar tidak masuk ke rumah tersebut karena jika mereka masuk ke rumah itu maka mereka berdua akan mati. Bukannya takut, mereka malah semakin senang melihat ada dukun di sana dan memberitahu semua penontonnya jika sepertinya rumor hantu yang ada di rumah yang mereka datangi benar adanya. Walau awalnya mereka berdua tidak ingin pergi, tapi mereka akhirnya pergi setelah Seong A mengancam mereka berdua dengan pedang milik ibunya. Sayangnya sebelum mereka berdua pergi, muka Seong A masuk ke live YouTube mereka. Merasa telah aman, Seong A dan ibunya pun pergi dari rumah tersebut. Namun ternyata dua orang tadi tidak benar-benar pergi karena mereka berdua ternyata bersembunyi di sekitaran rumah menunggu Seong A dan ibunya pergi. Setelah Seong A dan ibunya pergi, mereka berdua masuk ke rumah untuk mencari sosok hantu yang dirumorkan. Namun baru saja mereka masuk, salah satu YouTuber dirasuki oleh roh penghuni rumah dan langsung menerkam temanya sendiri dilihat oleh semua orang yang menonton live mereka. Keesokan harinya di sekolah, ketika Seong A makan bersama Gion U dan Ji Ho di kantin, Gion U merasa kesal karena Seong A seperti menatap Jin Ung terus-menerus. Padahal yang sebenarnya Seong A tatap adalah roh anjing penjaga milik Jin Ung yang terlihat lucu, tapi karena Gion U tidak bisa melihat roh anjing tersebut, dia berpikir jika Seong A tertarik terhadap Jin Ung. Tidak sampai itu saja, Gion U merasa cemburu ketika Seong A di depan sekolah mengatakan imut sambil memandang Jin Ung, dan Ji Ho juga mendengar dan melihat semua itu. Merasa ada yang tidak beres, Ji Ho mengajak Seong A berbicara dan langsung menanyakan apakah Seong A menyukai Jin Ung karena tadi dia melihat dengan matanya sendiri. Seong A berkata imut sambil memandang Jin Ung. Seong A lalu menjelaskan semuanya jika dia tidak sama sekali menyukai Jin Ung. Dia bisa berkata seperti itu karena Jin Ung mempunyai roh anjing penjaga yang terlihat sangat imut. Di mana roh anjing penjaga itu sangat ampuh mengusir hantu yang ingin mengganggu Jin Ung. Walau terlihat imut dan kecil, tapi anjing tersebut bisa mengusir hantu. Lantas Ji Ho yang mendengar semua itu merasa lega karena Seong A tidak menyukai Jin Ung. Setelah menceritakan semua itu, Seong A menceritakan tentang Do Yeon. Jika Do Yeon ditempel oleh hantu bayi, di mana hantu bayi itu bisa membuat orang yang ada di dekat Do Yeon akan merasa tidak nyaman. Namun semua itu tidak akan mempan terhadap Ji Ho akibat Ji Ho mempunyai yin yang sangat kuat sehingga hantu tidak bisa mengganggu Ji Ho. Sepulang sekolah di saat Gion U baru sampai rumah, dia dihampiri oleh Hyeomwa yang menunggu Gion U pulang. Lantas Gion U merasa kaget melihat Hyeomwa ada di depan rumahnya. Hyeomwa juga melemparkan semua foto yang ada di pemakaman nenek Gion U dan menuliskan jimat di foto tersebut dan berkata jika dia menuliskan jimat tersebut agar nenek Gion U tidak menderita di alam lain. Gion U lalu mengambil kembali foto itu dan Hyeomwa menghampiri Gion U lalu berkata jika ayah Gion U sangat khawatir terhadap Gion U. Setelah itu Hyeomwa melemparkan garam terhadap Gion U. Entah ada hubungan apa antara Hyeomwa dan Gion U karena ketika Gion U dilempar garam dia hanya terdiam menuruti perkataan dari Hyeomwa. Pindah scene di sekolah ketika salah satu murid yang bernama Ju Seung menonton siaran ulang live YouTuber yang waktu itu datang ke rumah yang dihuni roh kutukan dan tidak sengaja melihat Seong A bersama ibunya ada di sana sebagai dukun.
Walau di video tersebut Seong A memakai cadar, tapi Ju Seng merasa jika wanita tersebut adalah Seong A. Lantas Ju Seng bertanya langsung terhadap Seong A, apakah wanita yang menjadi dukun adalah Seong A. Seong A lantas dikerumuni oleh semua murid karena mereka juga merasa jika orang tersebut adalah Seong A, namun Seong A mengelak jika itu bukan dirinya. Merasa terpojok dengan itu semua, tidak lama datang Ji Ho dan Gion Woo yang langsung memarahi Ju Seng karena telah menuduh Seong A adalah dukun. Gion Woo juga terbawa suasana dan sangat marah terhadap Ju Seng karena Gion Woo sangat benci dengan dukun, dan seketika Gion Woo mengingat Hyeomwa dan ternyata Hyeomwa juga adalah seorang dukun. Di luar kelas Gion Woo memarahi Seong A dan menyuruh Seong A membela dirinya sendiri ketika dirinya dihina atau dituduh oleh orang, bukan hanya tersenyum saja dan membiarkan orang yang menuduhnya terus-menerus memojokkan Seong A. Seong A pun menjawab jika dia lain kali akan membela dirinya sendiri, tapi Gion Woo tidak ingin mendengarnya dan memilih pergi. Lalu Ji Ho mengejar Gion Woo dan mengajak Gion Woo untuk berlatih memanah. Ketika mereka berdua berlatih memanah, Ji Ho menyuruh Gion Woo tidak memarahi Seong A lagi karena dirinya lah yang mengajari Seong A agar terus tersenyum dalam situasi apapun. Dulu sebenarnya Seong A murid pendiam dan pemalu, tapi Ji Ho merubah sikap Seong A agar terlihat bahagia dan selalu tersenyum agar terlihat santai di depan semua orang. Ji Ho juga menyuruh Gion Woo jika Gion Woo kesal dengan sikap Seong A seperti itu, maka orang yang pantas Gion Woo marahi adalah dirinya karena telah mengajarkan semua itu terhadap Seong A. Lantas Gion Woo menjawab apa hanya itu saja yang ingin Ji Ho katakan terhadapnya. Lalu Ji Ho menjawab jika dia sebenarnya menyukai Seong A sudah dari lama dan dia akan terus menjaga orang yang dia suka sampai kapanpun. Ternyata di balik pertemanan Ji Ho dan Seong A selama ini Ji Ho mempunyai rasa untuk Seong A, namun Seong A tidak menyadari semua itu. Sepulang sekolah Gion Woo merasa jika dia tadi terlalu kasar karena telah memarahi Seong A. Lantas Gion Woo mengajak Seong A bertemu di taman dekat sekolahnya. Sedatangnya Seong A, Gion Woo meminta maaf terhadap Seong A karena di sekolah dirinya memarahi Seong A, namun Seong A tidak mempermasalahkan semua itu dan langsung memaafkan Gion Woo. Tapi tiba-tiba lampu di taman mati dan seketika banyak hantu yang datang ke sana karena hantu menyukai tempat gelap. Gion Woo yang melihat lampu taman mati merasa sedikit takut. Seong A yang menyadari Gion Woo terlihat takut mengatakan jika dirinya dulu takut dengan kegelapan, namun ibunya waktu itu membuat Seong A tidak takut dengan kegelapan lagi karena ibunya terus menemani Seong A di saat malam hari. Seong A lalu memegang tangan Gion Woo dan menyuruh Gion Woo agar tidak takut karena Seong A ada di sisinya sekarang. Merasa tenang dengan kehangatan Seong A, Gion Woo pun menjelaskan kenapa waktu di sekolah dirinya bisa sangat marah terhadap Seong A karena Seong A mengingatkan terhadap dirinya sendiri ketika masih kecil. Di saat Gion Woo masih kecil dia juga terus tersenyum di situasi apapun, bahkan di situasi berbahaya karena dia tidak ingin neneknya mengkhawatirkan keadaannya akibat terus-menerus mengalami kesialan. Mendengar semua itu Seong A langsung memeluk Gion Woo dan berkata jika Gion Woo tidak akan lagi ada di situasi bahaya karena dia akan menemani Gion Woo dan menolong Gion Woo. Gion Woo lantas memeluk Seong A juga. Seketika lampu taman kembali menyala yang membuat mereka berdua salah tingkah karena saling memeluk. Pindah scene ke Hyeomwa yang sedang mendatangi rumah yang dihuni roh kutukan, entah apa yang sedang dia lakukan di sana. Di dalam Hyeomwa melakukan ritual sendiri di sana, mungkin Hyeomwa ingin mengusir roh tersebut sendirian karena dia juga adalah dukun. Tapi ritualnya dihentikan karena Hyeomwa merasa jika di luar ada orang yang datang ke sana dan di mana ternyata orang yang datang adalah Seong A disuruh ibunya untuk membawa barang untuk ritual. Hyeomwa lalu keluar dan menemui Seong A, tapi Seong A tidak merasa curiga terhadap Hyeomwa yang datang ke sana karena Seong A berpikir jika Hyeomwa adalah teman dari bibinya yang juga seorang dukun. Hyeomwa dan Seong A pun melakukan ritual bersama di depan rumah, dan selesainya ritual itu dilaksanakan. Entah bagaimana caranya Gion Woo bisa datang ke rumah tersebut dan melihat Seong A dan Hyeomwa sedang melakukan ritual.